Baik, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam live Facebook oleh Coenser People dalam pelajaran Sekolah Sahabat Kita pada pelajaran yang ke-9 ini. Sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan melalui live ataupun nanti di YouTube, kita akan belajar bersama-sama dalam pelajaran Sekolah Sahabat Kita di triwulan ini yang berjudul Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Dan saat ini kita akan belajar yang dipimpin oleh Pendeta Muda Jeremy Huta-Julu untuk pelajaran yang ke-9 yang berjudul Hidup untuk Memuji. Nah, kita akan melihat bagaimana hidup untuk memuji itu dan seperti apa hidup untuk memuji itu. Maka dan demikian kita akan mulai pelajaran Sekolah Sahabat Kita ini dengan doa buka yang dipimpin oleh Pendeta Adrian Runesi. Silakan. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami siap mempelajari firman Tuhan. Berkati kami, khususnya kami dapat mengerti akan firman Tuhan, khususnya hamba Tuhan Pendeta Muda Jeremy akan menyampaikan, agar kebenaran yang disampaikan boleh memberikan kekuatan, pemahaman kepada kami dan mempelajari pelajaran sekolah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Adrian Runesi. Baik, saat ini kita akan berikan 20 menit ke depan, 15-20 menit ya. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab, yaitu pemateri kita, Pendeta Muda Jeremy Huta-Julu, untuk menyampaikan ringkasan daripada pelajaran yang ke-9 dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita, yaitu yang berjudul Hidup untuk Memuji. Seperti apa itu? Kita akan persilakan Pendeta Muda Jeremy Huta-Julu. Selamat malam untuk kita semuanya, para sahabat konsep dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kita malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama untuk boleh mempelajari, berdiskusi bersama akan Sekolah Sahabat Kita yang pada pekan ini kita memasuki pekan ke-9, yaitu pelajaran ke-9, Hidup untuk Memuji. Pada saat ini kita akan melihat bersama-sama dari ayat inti dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pada malam hari ini kami belum dapat menyediakan PowerPoint, namun kita boleh sama-sama melihat dari buku pelajaran Sekolah Sahabat Kita akan pelajaran kita selama sepekan ini. Di dalam Filipi 4 ayat ke-4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di pelajaran Sekolah Sahabat Kita dikatakan bahwa sangat mudah ketika kita mau memuji, mau bersorak, ketika kita sedang merasa dalam keadaan yang sukacita. Itu natural. Secara alamiah kita akan mudah untuk bernyanyi, mudah untuk bersorak, memuji ketika kita sedang dalam masa sukacita. Namun ketika masa kehidupan kita sedang dalam keadaan yang terpuruk, yang sedih, di bawah kehidupan kita sedang down, seringkali berat untuk bernyanyi, memuji Tuhan, bersorak, atau bahkan untuk bergabung bersama dengan kumpulan umat Tuhan, itu pun merasa, aduh seperti aku lagi pengen sendiri dulu, terkadang seperti itu. Dan dikatakan bahwa di pelajaran Sekolah Sahabat Kita, pujian dapat mengubah keadaan hidup kita. Yang sedang gelap, yang sedang sedih, bisa menjadi terang, bisa menjadi sukacita. Bahkan salah satu penulis Kristen mengatakan lagu atau pujian adalah senjata yang ampuh untuk melawan kesusahan dan kesedihan hati. Sebabnya kita melihat di pelajaran Sekolah Sahabat Kita di dalam Filipi 4 ayat 4-7 ada sebuah kerangka dari pujian yang dituliskan oleh Rasul Paulus.
Yang mana Filipi 4 ayat 4 tadi adalah ayat inti dari sekolah sahabat kita. Ia katakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita diajak untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari tidak semuanya kehidupan ini mendukung untuk kita merasa sukacita, namun kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Artinya, di setiap sukacita, kita melihat ada peran Tuhan di dalam sukacita yang kita alami. Bahkan di dalam kesedihan, kesusahan, kita melihat peran Tuhan juga ada di dalamnya. Peran Tuhan di dalamnya membawakan pengharapan kepada kita bahwa kesedihan ini, masalah ini, akhirnya akan membawa atau menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik untuk kehidupan kita, baik secara kerohanian, secara kehidupan di keluarga, bahkan di jemaat. Jadi kita diajak untuk bersukacita yang bukan dalam arti memanipulasi pikiran kita supaya kita lagi sedih, tiba-tiba senang. Kita bukan untuk memaksa, untuk kita menyangkal perasaan sedih kita. Tapi kita diajak untuk melihat di setiap aspek kehidupan. Lagi senang, lagi susah, ada Tuhan di dalamnya. Jadi fokus senang, sedih, susah itu adalah tergantung kepada Tuhan. Jadi ketika kita melihat Tuhan di dalamnya, itulah yang membawa kebahagiaan dalam diri kita. Faktanya juga ketika kita sedang mungkin mengalami sukacita yang kita pikir berfoya-foya atau dengan cara yang duniawi, tidak ada Tuhan di dalamnya, memang betul kita merasakan sukacita, namun itu ternyata hanya sementara. Karena kita tidak melibatkan Tuhan, tidak ada Tuhan di dalamnya, sehingga sukacita yang kita rasakan hanyalah sukacita yang semu. Jadi kerangka yang pertama adalah untuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Apapun masalah kehidupan kita, kita melihat ada Tuhan di dalamnya. Yang kedua adalah ketika kita mengenal ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita diajak untuk melakukan kebaikan. Dan biarlah itu diketahui oleh semua orang. Bukan untuk menjadi kesombongan atau menunjukkan diri sendiri, tapi untuk menunjukkan Tuhan yang tadi yang kita temui di setiap ada sukacita ataupun kesusahan. Dan dalam menjalani kehidupan ini dikatakan jangan khawatir. Libatkanlah doa di dalamnya. Berucap syukurlah kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Allah. Inilah formula terakhirnya atau hasil akhirnya. Di mana kita menemukan Tuhan di setiap situasi, melakukan kebaikan karena ada Tuhan di setiap situasi, kita akan merasakan kedamaian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera inilah yang hilang kebanyakan di kehidupan banyak orang. Memiliki harta, tapi serasa ada yang kurang. Kehidupan biasa-biasa saja seperti ada yang kurang. Kenapa? Karena kita tidak menemukan Tuhan atau mata kita tertutup tidak melihat Tuhan ada di dalamnya. Kemudian kita diajak kembali melihat pengalaman Yosua dan bangsa Israel ketika mengelilingi tembok Yeriko. Mereka dikatakan mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-6 mereka akan mengelilingi sambil bersorak sebanyak 1 kali. Bersorak di sini di sekolah sahabat kita katakan itu adalah sama seperti yang ditulis dalam Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Sorakan ini, itu adalah sebuah pujian. Bukan berarti sorakan yang tanpa makna atau hanya sekedar yang penting kuat suaranya, sehingga terdengar, wah karena sudah banyak orang ini yang teriak, kemudian jadi terdengar seperti takut, suasana yang lain. Tidak, sorakan ini memiliki makna. Maknanya adalah pujian kepada Tuhan. Apa yang dipuji? Yang dipuji adalah namanya Tuhan. Dan memuliakan namanya Tuhan dengan puji-pujian. Pada saat itu Israel sedang terpojok. Dan ketika mereka mengingat Tuhan, di selama 6 hari mengelilingi dan di hari ke-7, mereka mengelilingi sebanyak 7 kali. Di sanalah terjadi mujizat yang besar.
terjadi mujizat bahwa tembok itu runtuh dengan kuasa Tuhan, padahal yang kelihatan bangsa Israel ini hanya berkeliling dan bersorak. Tapi hal yang sederhana, yang kecil itu Tuhan bisa lakukan untuk menghasilkan hal yang besar. Kemudian kita diajak untuk melihat kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai puji-pujian yang kita mau berikan kepada Tuhan. Yang pertama, kita bisa memuji pada saat kita melihat sekeliling kita. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sadari bahwa kalau tidak ada hal yang kecil ini pasti ada yang kurang. Sehingga kehidupan kita tidak penuh sukacita atau seperti luar biasa pengalaman kehidupan Kristen kita ketika hanya ada peristiwa-peristiwa besar saja. Tapi dengan hal-hal sederhana, dengan bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, organ-organ tubuh masih bisa berfungsi baik, itu bisa membuat kita merasa bersyukur. Kemudian kita pada saat mengingat apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita alami, kita bisa memuji Tuhan melalui hal-hal tersebut. Dan pujian dipraktikkan saat kita membicarakan. Semakin sering kita membicarakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam diri kita, semakin sering kita akan senang kepada hal-hal yang baik. Karena apa yang kita bicarakan, seperti itulah ternyata yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian kita melihat juga pengalaman Rasul Paulus dan juga Silas ketika mereka ada di penjara. Pada saat itu ketika orang di penjara, apalagi mereka di penjaranya karena Injil, mereka melakukan masa-masa di dalam penjara itu dengan berdoa dan bernyanyi. Ini membawa penyemangat buat seluruh umat-umat Kristiani, bahwa ketika di dalam kesusahan kita diajak untuk berdoa dan bernyanyi. Pada saat itu terjadilah gempa bumi dan penjara ini pun runtuh, tapi Paulus dan Silas tetap ada di dalamnya. Dan akhirnya itu membawa pertobatan kepada sipir yang ada di dalam penjara itu. Pujian dan doa-doa kita membawa pertobatan kepada orang di sekitar kita. Itu bisa kita lakukan untuk menjadi motivasi buat orang-orang di sekitar kita. Kalimat-kalimat dari lagu-lagu yang menyentuh hati orang, mengangkat iman, mengangkat rasa percaya. Pada saat kita menyanyikan, mungkin kita tidak tahu orang itu sedang dalam pergumulan yang berat, tapi melalui lagu pujian itu mereka bisa dikuatkan. Dan ini adalah satu senjata yang menaklukkan, di mana lagu pujian, doa-doa, kita mengharapkan kuasa Tuhan untuk bisa bertempur di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 17, dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Dan setelah ayat ini disampaikan, mereka menyembah Tuhan, menyanyikan pujian untuk Dia. Sebelum berperang, Tuhan sudah kasih jaminan bagi kita umat-umat Kristiani. Sebelum kita jalan keluar dari rumah kita setiap harinya, Tuhan mau adakan satu hubungan yang dekat dulu dengan kita. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan satu hubungan yang dekat dengan Tuhan di awal hari kita akan menghadapi setiap peperangan kita hari demi hari. Pertempuran iman kita boleh jalani dengan penuh sukacita, dengan nyanyian, dengan pujian. Sekalipun umat Tuhan yang terkasih, tidak selamanya satu hari itu akan serasa enak, serasa penuh dengan sukacita, tapi dengan imanlah kita bisa melihat Tuhan ada di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Ketika kita ingat Tuhan, ada harapan kekuatan dalam menghadapi kesusahan. Ada kekuatan untuk jalan keluar, harapan untuk jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebagai kesimpulannya untuk kita semua, bahwa pujian adalah ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka itu diekspresikan dengan pujian. Apakah itu melalui raut wajah, lagu, doa, itu bisa kita lakukan.
Dan ketika kita melakukannya, ternyata itu bukan untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri saja, tapi itu bisa membawa jalan keluar buat orang lain. Pertobatan, meringankan beban kehidupan orang lain, terutama ketika kita membicarakan semua kebaikan-kebaikan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Boleh saja sahabat kita akan tergugah dan semakin semangat untuk berserah kepada Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Melihat sekeliling kita, mengingat apa yang sudah pernah terjadi, itu juga akan membuat kita dapat melakukan pujian-pujian untuk Tuhan kita. Demikian yang kami boleh sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jeremy Huta Julu yang sudah menyampaikan ringkasan daripada pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-9, hidup untuk memuji. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara kita untuk memuji Tuhan dengan perkataan, dengan lagu-lagu, ya, dengan hal-hal yang baik, dan itu menjadi satu puji-pujian kita kepada Tuhan. Ya. Nah, pada saat ini kita akan buka satu ruang diskusi bagi sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan atau bahkan yang ada di Zoom ini juga akan menanggapi, ya, rekan-rekan tim konsep ketika ada pertanyaan yang masuk. Baik, menunggu pertanyaan yang akan masuk lainnya, mungkin boleh ditanggapi nanti oleh Pendeta Jeremy atau bahkan nanti setelah itu kita semua boleh berpendapat yang ada di Zoom ini. Para tim konsep, kami persilahkan, ya, ada pertanyaan seperti ini. Apakah ada orang yang memuji Tuhan, ya, dalam hal ini bernyanyi tapi tidak bersukacita, ya? Jadi dikaitkan judul pelajaran dengan ayat hafalan kita tadi, ya, bersukacitalah senantiasa. Ya, apakah ada orang yang dalam keadaan sedang memuji Tuhan tapi hatinya sedang tidak bersukacita? Nah, kira-kira seperti apa itu kalau ada? Tapi kalaupun tidak ada, seperti apa? Silakan, boleh ditanggapi Pendeta Jeremy. Baik, Pak Pendeta. Dia bernyanyi tapi hatinya tidak sedang memuji Tuhan, ya, Pak Pendeta, ya. Ya, jadi tidak memuji Tuhan tapi tidak bersukacita. Oke, memuji Tuhan tapi tidak bersukacita. Makasih. Boleh saja ada bernyanyi memuji Tuhan tapi tidak bersukacita. Karena sukacita itu kan sebuah kadang suasana hati atau tergantung suasana kehidupan seseorang. Jadi ada saja yang melakukan hal tersebut. Namun yang perlu kita jaga adalah agar dalam memuji Tuhan, terlepas apakah itu bentuknya dalam bernyanyi, apakah itu dalam sebuah tindakan berbuat baik kepada orang lain, yang perlu kita jaga adalah jangan sampai kita melakukannya dengan terpaksa. Kemudian jangan sampai kita melakukannya karena rutinitas, biasanya seperti itu. Atau kalau tidak bernyanyi memuji Tuhan, nanti kelihatannya tidak elok dilihat orang, jadi sekedar formalitas saja. Seperti itu. Dan justru ketika kita bernyanyi, kita boleh atau memuji Tuhan, kita boleh mendapatkan alasan kenapa kita bersukacita. Kita juga boleh dapat alasan atas kebaikan-kebaikan Tuhan, karena lirik-liriknya ataupun pemikiran-pemikiran kita dibawa kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Di situ justru kita akan bersukacita. Sama seperti yang tadi dikatakan, pujian dapat mengubah kegelapan menjadi terang. Hidup kita yang tadinya dirundung duka itu bisa membawa secercah harapan supaya ada sukacita di dalamnya, sekalipun tantangan yang sedang kita hadapi ini adalah berat. Kuncinya terakhir yang kami boleh sampaikan bahwa pujian itu adalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Demikian Pak Pendeta, terima kasih. Boleh ditambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Dwi Cahyono? Silakan. Apakah ada orang yang sedang memuji Tuhan tapi dia tidak bersukacita pada saat itu?
Ya, baik, terima kasih. Jadi pada pelajaran pada malam hari ini sangat menarik. Jadi pelajaran ini adalah mendorong kita untuk menguji. Ketika kita berada di jalan mengalami atau di dalam proses sedang diproses di dalam cawan lebur, maka otomatis kita akan mengalami tantangan iman. Kemudian mungkin akan tumbuh kekhawatiran, mungkin akan tumbuh juga ketakutan, mungkin akan tumbuh kesedihan, dan yang lainnya. Dan di dalam pelajaran ini didorong ketika kita pada saat seperti itu, supaya iman kita tidak goyah, karena situasi itu adalah menantang iman, maka kita diajar untuk memuji Tuhan, memuji Tuhan. Oleh sebab itu, tentu saja akan ada banyak sekali orang-orang yang berada dalam cawan lebur yang ketika memperhatikan pelajaran ini, dia memuji Tuhan. Jadi ketika dia memuji Tuhan, dia sedang dalam problem besar, dia sedang menghadapi masalah, dia sedang menghadapi ketakutan, dia sedang merasakan sakit, dia sedang merasakan mungkin kekecewaan, dia mungkin sedang merasakan hal-hal negatif lain-lainnya. Nah, oleh sebab itu di sini kita perlu mempelajari kehidupan kita, bahwa kehidupan kita itu tidak selamanya enak. Karena apa? Kita sering memasuki cawan lebur itu. Nah, dengan puji-pujian, dengan kita memiliki kehidupan yang memuji kepada Tuhan, ya, orang Kristen ini kan kehidupannya memuji. Ya, ada orang meninggal menyanyikan lagu, ya, bernyanyi, mau menguburkan bernyanyi. Nanti ada orang sakit, kita mendoakan orang sakit, kita bernyanyi juga. Ya, ada orang yang lahir bernyanyi, pernikahan bernyanyi, senang dan tidak senang, kita dituntut, diajar setiap hari dalam ibadah kita dituntut untuk menyanyi. Nah, dengan demikian diharapkan dari lagu-lagu yang kita nyanyikan, dan sebagian itu adalah doa, sebagian itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan melewati cawan lebur itu dengan hati yang dengan sukacita. Karena apa? Pujian tidak akan mengubah masalah kita, tidak akan menyelesaikan masalah kita, tapi itu akan mengubah cara pandang kita terhadap masalah itu. Dan kita akan dibawa mungkin sedikit lebih tenang. Dan setidaknya orang lain tidak akan terpengaruh. Kalau kita lagi tidak bersukacita, tetapi kita kelihatan bersukacita, kita memuji nama Tuhan, kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Nah, akhirnya orang lain itu tidak terpengaruh menjadi tidak bersukacita. Itulah mungkin yang bisa saya tambahkan dari pelajaran ini. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih, Pendeta. Oke, kita mungkin lanjut kepada pertanyaan yang lain. Belum ada yang mau menanggapi yang tadi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Di pertanyaan yang kedua, di sini ada pertanyaan lagi. Nanti ditanggapi oleh Pendeta Adrian dan Pendeta Alex ya. Pendeta Edwin dan juga Pendeta Adrian. Mengapa rasanya pujian ini menjadi bagian penting dalam firman Tuhan? Apakah yang menjadi alasan mendasar kita harus memuji Tuhan? Ya, jadi kenapa ini penting memuji Tuhan ini? Apa dasarnya sehingga kita harus memuji? Lalu lanjutan pertanyaannya adalah dalam memuji Tuhan, apakah Tuhan sendiri yang minta dirinya dipuji? Nah, ya. Jadi apakah Tuhan itu minta supaya puji aku kepada manusia itu, atau manusia itu sendiri yang mau memuji Tuhan? Silakan Pendeta Edwin terlebih dahulu menanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam bagi kita semua. Pertanyaannya tadi, kenapa kita harus memuji Tuhan? Apakah Tuhan meminta untuk dirinya untuk dipuji? Nah, kita akan lihat dalam Mazmur 66 ayat 1 dan ayat 2 dalam pelajaran sekolah sahabat kita.
di pelajaran hari Senin, ketika bangsa itu bersorak-sorak memuji Tuhan, ketika mereka diperhadapkan dengan satu tembok yang besar, yang sepertinya mustahil bagi manusia untuk bisa menembusnya. Oleh karena pertahanannya cukup luar biasa hebatnya. Tetapi Tuhan hanya katakan kepada bangsa itu, kelilingilah tembok itu selama 7 hari, 6 hari pertama 1 kali dengan berdiam, dan pada hari ke-7 dengan 7 kali, dan pada hari yang pas ke-7 kalinya bersoraklah. Apakah dengan hal itu bisa tembok itu rubuh? Tentu secara logika manusia tidak. Tetapi yang Tuhan maksudkan kepada bangsa itu adalah bahwa mereka harus mengandalkan Tuhan, harus mengutamakan Tuhan yang pertama. Itu tujuan. Nah, tadi pertanyaannya, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena ketika kita memuji Tuhan, maka kita dalam situasi apapun, kita mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat atas kita. Itu yang pertama. Bahwa kita mengakui Tuhan itu berdaulat. Yang kedua adalah kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup untuk menolong kita. Itu sebabnya kita memuji Tuhan. Karena kita tahu bahwa dengan kekuatan kita tidak mampu untuk melakukannya, untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tetapi karena ada pertolongan Tuhan, itu sebabnya kita memuji Tuhan. Jadi kita mengakui bahwa kita punya Tuhan yang punya kuasa, dan dengan memuji Tuhan kita mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa atas kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Edwin Pasaribu sudah menanggapi pertanyaan yang kedua tadi. Silakan Pendeta Adrian untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Jadi berbicara tentang pujian ini, apakah Tuhan kita ini gila pujian? Jawabannya tidak. Karena memang Tuhan kita ini di surga memang penuh dengan sukacita. Saya kasih contoh di dalam Alkitab, ya. Di dalam contoh seperti ini. Kalau orang mendapatkan sesuatu yang berharga, pasti senang kan? Kalau kita dapat sesuatu hadiah, pasti senang. Maka apa yang ada respon dari kita? Tentu kita memuji, terima kasih ya, senang, happy. Nah, di dalam Alkitab pun seperti itu. Sebagai contoh, di dalam Alkitab, ketika umat-umat Tuhan itu bertobat, yaitu Lukas 15 ayat 10, aku berkata kepadamu, Lukas 15 ayat 10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang apa? Bertobat. Bayangkan kita di bumi yang bertobat, yang sukacita di mana? Di surga. Artinya apa? Memang di surga sudah ada contoh bahwa kita harus apa? Bersukacita. Nah, berbicara tentang memuji itu adalah bagian daripada apa? Sukacita. Jadi terima kasih Tuhan. Nah, memuji ini tidak selamanya juga dengan nyanyian, lagu. Ya kadang-kadang ada orang kan mungkin bisa menyanyi, ada yang pintar menyanyi, ada yang mungkin nyanyi aja juga mungkin agak susah. Tapi memuji Tuhan ini kan juga lewat doa, lewat ucapan syukur. Contoh kita jalan-jalan kemana terus melihat indahnya ciptaan Tuhan, aduh Tuhan luar biasa, terima kasih Tuhan. Itu kan memuji Tuhan. Karena pemberian Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Dan jangan salah, orang yang masuk dalam kerajaan surga hanyalah orang yang suka bersukacita dan memuji Allah. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, ya kalau kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12 katakan, karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi bayangkan, dikatakan apa? Bersukacitalah apa? Hai sorga, hai kamu yang sekalian apa? Berdiam di dalam.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita tidak mau memuji Tuhan, kita tidak mau menyembah Tuhan, nah hati-hati, berarti kita belum bersyukur atas setiap berkat. Tetapi kalau kita selalu mendapatkan berkat Tuhan itu dan kita menyadari, maka yang harus kita lakukan adalah memuji Tuhan, berterima kasih. Setiap malam sebelum tidur, terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah dapat banyak pengalaman dan saya mau beristirahat, semoga besok pagi. Itu juga bagian dari apa? Sukacita kita, memuji Tuhan. Jadi mari kita renungkan dalam hidup kita, kalau kita mau ke surga kita harus selalu memuji Tuhan. Tapi kalau tidak mau ke surga, ya sudah. Nggak usah takut akan Tuhan ya. Ya sudah, biarlah setan nanti yang pengaruhi diri kita. Tetapi marilah saya mengajak kita. Mari kita selalu takut akan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Unesi. Kita ke pemateri Pendeta Jeremy untuk menanggapi pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ketika kita mau memuji Tuhan, pasti kita memuji Tuhan karena ada yang Ia buat. Sama seperti ketika kita melihat seseorang yang melakukan sesuatu hal yang kita pikir di luar dari kemampuan kita. Pasti kita akan bilang, wah hebat. Ucapan-ucapan itu kan termasuk juga seperti pujian, gitu ya. Rasa kagum, yang nanti bisa naik juga kepada rasa hormat. Dan pada intinya, pujian itu kita bisa lakukan karena kita mengalami satu hal yang diberikan kepada kita atau yang kita lihat. Dan itu melibatkan panca indera juga. Jadi sebagai contoh, seperti tadi Pak Pendeta Adrian katakan bahwa itu berkaitan juga keselamatan, kita bisa bertanya memangnya apa yang Tuhan sudah buat untuk kita berkaitan dengan keselamatan. Kita ingat bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Yesus telah mati bagi kita bahkan pada saat kita masih berdosa. Jadi orang yang melakukan pertama itu adalah Tuhan, dan respon kita yang menerima. Apakah kita yang langsung terlibat menerima, apakah kita melihat pengalaman orang lain, respon kita adalah menaikkan pujian. Dan itu dimulai dari dalam hati. Bisa terpancar dari perkataan atau dari nyanyian atau dari perbuatan. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam Mazmur 34 ayat 9 yang mendukung apa yang tadi kita sampaikan, bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam ayat ini, Raja Daud mau sampaikan, alamilah setiap kebaikan Tuhan. Jangan jadi penonton saja. Itu menjadi satu pengalaman pribadi, pengalaman personal yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Jadi karena Tuhan sudah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, baik dalam kesusahan, baik dalam kesenangan, kita melihat ada Tuhan di dalamnya, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, kita akan melihat ternyata Tuhan itu baik. Sekalipun yang kelihatan orang secara kacamata dunia akan bilang Tuhan itu jahat. Sebagai contoh seperti Ayub. Istrinya bilang, kutuki saja Tuhanmu itu. Ayub sampaikan, bagaimana saya bisa kutuki Tuhan yang sudah begitu baik buat saya, bukan hanya memberikan kekayaan, tapi menyelamatkan dia juga. Dan hasilnya nanti seperti yang tadi sampaikan, bersukacita. Sama sukacita yang terjadi juga dalam kerajaan surga, sukacita juga kita bisa rasakan ketika kita mengingat Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy pemateri kita. Ada pertanyaan yang lain di sini ya. Dikatakan, apakah memuji Tuhan harus selalu ada sesuatu keajaiban yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita ya. Jadi apakah memuji Tuhan itu ya sama seperti bangsa Israel tadi kan, ketika ada pujian bagi Tuhan, mereka lepas dari cengkraman musuh ya. Ketika mereka memuji Tuhan sambil bernyanyi, tembok Jericho rubuh ya. Ketika Paulus memuji Tuhan dan juga Silas, pintu gerbang penjara terbuka ya. Nah, apakah itu
puji-pujian itu harus ditandai dengan itu semuanya, sehingga umat Tuhan dalam keadaan apapun akan terbuka ya kesulitan ketika kita memuji Tuhan, atau bisa saja tidak terjadi. Silakan ditanggapi oleh Pendeta Jeremy. Baik, terima kasih. Di pelajaran sekolah sahabat kita tadi dikatakan ada beberapa poin yang bisa kita lihat di sini, bahwa kita bisa memuji Tuhan, melakukan pujian dengan melihat sekeliling kita. Melihat sekeliling kita. Ini berarti bisa saja pada momen itu tidak ada satu hal yang spektakuler yang terjadi. Namun karena kita menyadari dengan hal yang kecil saja Tuhan peduli sama kita, dari situlah muncul rasa ataupun keinginan untuk memuji Tuhan. Bahkan ketika pada saat itu tidak terjadi apa-apa, atau bahkan sedang kesusahan, kita lagi down, kita bisa memuji Tuhan ketika kita mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Kemudian kita bisa membicarakannya, kebaikan-kebaikan Tuhan itu, dan itu bisa membuat kita melakukan berterima. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Abi, ada mau ditambahkan dengan pertanyaan tadi? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan. Jadi rasanya dalam firman Tuhan kalau kita lihat ya terkait puji-pujian itu banyak sekali dalam Perjanjian Lama secara khusus, apalagi dalam kitab Mazmur ya. Bagaimana puji-pujian itu banyak dilanturkan oleh penulis-penulis firman Tuhan. Nah, ketika kita melihat hamba-hamba Tuhan ini, penulis-penulis firman Tuhan, melontarkan pujian-pujian mereka kepada Tuhan, banyak sekali penyebabnya dan banyak sekali konteksnya. Ya, banyak tadi dijadikan contoh ya, baik bangsa Israel, Rasul Paulus dan lain sebagainya. Tadi Pendeta Jeremy mengambil satu ayat dalam Mazmur 34 ya, ayat yang ke-8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jadi ini adalah tulisan dari Raja Daud ketika dia memuji Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan itu baik. Tapi ternyata ketika saya lihat di ayat yang pertama, konteks ayat ini adalah, kalau dalam Mazmur 34 ya, ayat pertama, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi sebenarnya ketika Raja Daud menuliskan Mazmur ini, dia tidak sedang dalam keadaan baik ya, tetapi ia sedang dalam keadaan yang tidak baik ya. Dia hendak ditawan dan pada saat itu dia ya pura-pura tidak waras, dikatakan dalam ayat ini. Kalau kita baca dalam kitab 2 Samuel, cerita ini dituliskan ya. Lalu di ayat 2, Raja Daud mengatakan begini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ya, puji-pujian kepadanya tetap ada di mulutku. Jadi memang ini menarik ketika kita memuji Tuhan walaupun kita dalam pencobaan, dan itu disinggung dalam pelajaran sekolah sahabat kita ya. Sekalipun sebenarnya dalam Alkitab banyak yang memuji Tuhan lalu dilepas dari pencobaan itu. Betul ya, seperti Rasul Paulus tadi ketika dia di penjara, bangsa Israel dan sebagainya. Tetapi itu tidak mesti menjadi sebuah menjadi sebuah keharusan yang membuat kita akhirnya memuji Tuhan supaya kita lepas dari pencobaan itu, tidak ya. Jadi kalau cinta dalam pencobaan, aduh supaya nanti saya lepas, saya pujilah Tuhan. Enggak begitu konsepnya. Tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan campur tangan, kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam pencobaan-pencobaan kita, sama seperti Raja Daud ketika dia dalam pencobaan di depan Abimelek ya. Dia yakin bahwa Tuhan baik, Tuhan memegang kendali, sehingga saya hendak memuji Tuhan setiap waktu. Mau saya dilepaskan maupun saya hendak dilepaskan dari pencobaan ini, puji-pujian saya kepada Tuhan tetap di setiap waktu. Dan inilah pelajaran yang sangat penting bagi kita ketika kita menghadapi sebuah pencobaan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Abigail Syomik sudah memberikan tambahan. Kita ke Pendeta Alex, ada yang mau disampaikan Pendeta tentang situasi
di mana kita memuji Tuhan, lalu kemudian ada mujizat terjadi, lalu bagaimana dengan ketika tidak ada apa-apa terjadi? Apakah kita tetap memuji atau bagaimana? Silakan. Ya, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Dalam pertanyaan ini memang hampir pada umumnya orang bisa memuji ketika ada mukjizat besar terjadi, ya. Dan hampir banyak juga ketika dia mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, maka dia otomatis memuji Tuhan itu dalam bentuk apapun. Mungkin dia bisa bernyanyi, mungkin dia bisa bersyukur ya dengan apa yang dia lakukan. Tapi dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini lebih ditekankan juga dalam konsep yang di mana di dalam situasi krisis kita justru bisa membawa pujian kepada Tuhan. Ya walaupun sulit. Makanya dengan konteks ini kita bisa lihat cawan lebur itu seperti ini memang. Tidak bisa dihindari, hanya bisa dijalani. Dengan konsepnya bahwa ketika ada krisis yang terjadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, bangsa Israel diceritakan bagaimana krisisnya mereka di tengah-tengah kehidupan kerohanian mereka yang digambarkan oleh peristiwanya Yosafat di sana, yang kita tahu bahwa dalam 2 Tawarik 20 ayat sampai 30 bagaimana dia waktu dalam krisis dia harus memuji, dan pada akhirnya pujian itu membawa sebuah kemenangan. Nah, dalam hal ini saya tertarik dengan konsep yang dimana pujian ini justru adalah sebagai sebuah pertahanan iman ya bagi kekristenan ya, karena mengingat kembali atau menghimbau kepada siapapun mereka yang percaya kepada Tuhan, justru pujian inilah yang menjadi kekuatan bagi mereka yang ada hidup dalam sebuah krisis. Nah, ada beberapa hal yang juga disampaikan kepada kita ketika bangsa Israel seperti ada di negeri asing, tetapi dia harus benar-benar memahami dan mengerti bahwa Tuhan selalu memimpinnya. Nah, ketika hal itu bisa terjadi dalam situasi kehidupan kita, maka kita juga bisa melihat bahwa pujian itu penting bagi Tuhan. Dan saya sangat tertarik dengan kata-kata yang tadi, bahwa pujian itu tidak harus bernyanyi, walaupun memang pada dasarnya itu adalah nyanyian yang disampaikan oleh Mazmur ya. Tetapi pujian itu adalah mengingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan si pelaku firman itu sendiri. Sehingga dalam hati dia memuji bahwa kalau Tuhan sudah memimpin saya di jalan yang pertama saya bisa lalui, maka di jalan selanjutnya pun dalam sebuah krisis, permasalahan kehidupan, pertumbuhan rohani, maka Tuhan yang sama adalah hidup untuk memimpin kepada kita semua ke dalam sebuah kesempurnaan pertumbuhan rohani kita. Jadi akhirnya kita boleh menang untuk bisa sempurna di dalam menjaga iman kita. Mungkin itu Pendeta Jimita Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alexander Hetarion sudah memberikan tambahan untuk menanggapi pertanyaan tadi. Kita akan segera closing statement oleh pemateri kita. Silakan Pendeta Jeremy. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Di akhir dari pelajaran sekolah sahabat kita boleh melihat bahwa pujian itu selalu oleh karena hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan yang kita alami hari demi hari, bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu boleh disampaikan melalui ucapan, sebuah pujian, rasa kagum, rasa hormat. Boleh juga melalui lagu pujian, atau boleh juga melalui puisi. Sama seperti mungkin kitab Mazmur, kitab Amsal, yang pada dasarnya mereka juga adalah puisi yang digunakan untuk memuji Tuhan. Dan dalam cawan lebur, kita diajak untuk tetap hidup dalam Tuhan dan memuji Tuhan. Ketika dalam cawan lebur, kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada, gantinya kita memuji Tuhan karena sebenarnya Tuhan itu ada, yang selalu menyertai kita di cawan lebur itu. Bahwa Tuhan menciptakan kita adalah miliknya ketika kita ada di cawan lebur. Bukannya Tuhan seperti meninggalkan kita tidak berharga. Kemudian dalam cawan lebur juga kita melihat bahwa di dalam pertentangan besar,
Tuhan ingin kita semakin bertumbuh, bukannya kita ditinggalkan tanpa ada penjagaan daripada Tuhan, tanpa ada kasih sayang daripada Tuhan, dan bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Walaupun sekalipun kita sekarang berada dalam cawan lebur. Kemudian dalam cawan lebur bukan berarti Tuhan menghukum kita oleh karena dosa-dosa kita. Tapi disitulah kita boleh melihat segala kekurangan kita dan segala kebaikan jasa-jasa penebusan Yesus Kristus. Supaya kita terus berharap kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika kita ada di dalam cawan lebur, bukan berarti kita dibiarkan karena kita tidak berguna, tidak bermanfaat bagi Tuhan, ataupun tidak ada yang baik dari dalam diri kita. Tapi melalui cawan lebur itu justru Tuhan ingin membentuk kita, dipersiapkan kita semua untuk masuk dalam pekerjaan pelayanan misi Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy Huta-Julu yang sudah memberikan pelajaran bagi kita mengenai bagaimana memuji Tuhan dalam kehidupan selagi kita hidup di dalam kehidupan dunia ini, menjalani kehidupan dengan penuh tantangan dalam cawan lebur masing-masing. Kita sudah diberikan pemahaman bagaimana kita harus selalu memuji Tuhan setiap saat, di mana saja, kapan saja, dari mulut kita, ucapan kita, dan juga pikiran, perilaku kita, agar kehidupan kita adalah kehidupan yang terus memuji Tuhan setiap saat. Kita akan tutup pelajaran kita ini dengan doa tutup yang dilayangkan oleh Pendeta Marupapa Sitorus. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami telah belajar berdiskusi kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kami pelajari ini Tuhan akan dapat kami simpan dalam hati kami, sehingga kami semakin hidup dalam kebenaran Tuhan, sebagaimana kasih karunia Tuhan yang telah tercurah kepada kami pun dapat tunjukkan dalam keadaan apapun, kami akan tetap memuji Engkau oleh karena kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mengikuti tayangan ini, biarlah ini akan dapat menguatkan iman kami, terus bertumbuh di dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Pertemuan kami kembali pada minggu depan untuk terus belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Marupapa Sitorus. Dengan demikian berakhir diskusi Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Kita akan lanjut kembali minggu depan dalam pelajaran yang ke-10. Terima kasih semua sahabat-sahabat konsep yang sudah menyaksikan melalui Facebook, juga tim konsep yang tergabung di dalam Zoom ini. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.